Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Walillahil hamd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hari Raya Idul Adha juga diistilahkan sebagai Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum yang menceritakan tentang perjuangan Nabiullah yang agung, Abaul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari rahim istri-istri beliau lahir 18 orang nabi yang sekaligus menjadi rasul di muka bumi ini. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang salah satu di antara sekian banyak cita-cita dan harapannya adalah agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau keturunan yang soleh, yang kelak keturunan ini akan menjadi pelanjut kepemimpinannya di dunia. Apa yang beliau lakukan di dalam rangka mendapatkan keturunan yang soleh ini? Ternyata ada 3 cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekaligus menjadi 3 tahapan langkah yang beliau lakukan agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia keturunan yang soleh kepada beliau. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ruku dan sujudnya di hadapan Allah. Beliau meyakini bahwa sebelum Allah memberikan keturunan kepadanya, beliau ingin memantaskan diri di hadapan Allah dengan menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang taat, yang menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menjaga dirinya dari berbagai macam maksiat. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan memperbanyak bersedekah. Ya. Beliau terkenal dengan ahli kurban. Di dalam salah satu kisah diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Separuh dari hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertegas keinginannya, kapasitasnya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini adalah bagian daripada ikhtiar iman beliau, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memperhatikan beliau, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesegera mungkin memberikan karunia keturunan kepada beliau. Yang ketiga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bertawakal secara total di hadapan Allah. Setelah beliau memperbaiki ketakwaannya, memperbaiki ruku dan sujudnya, lantas kemudian secara sungguh-sungguh beliau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniadakan kepentingan materi, maka beliau menyerahkan urusannya ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar walillahil hamd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih berada pada suasana yang sangat menakutkan, di mana wabah corona atau wabah COVID-19 sudah 2 tahun berjibaku dengan kita. Kita berjuang melawan makhluk yang kecil yang tidak pernah terlihat ini. Segala upaya, segala daya, segala ikhtiar kita telah lakukan. Seluruh sendi-sendi kehidupan kita ini diobrak-abrik oleh makhluk yang kecil yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Namun ternyata tanda-tanda menjauhnya bahkan hilangnya corona dari bumi kita ini belum nampak. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak seluruh pemirsa yang budiman, di samping kita berikhtiar secara duniawi, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan senantiasa mencuci tangan. Itu adalah ikhtiar dunia yang kita lakukan, dan kita sudah berproses selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Kita butuh saat ini adalah meningkatkan kapasitas ikhtiar akhirat kita dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan menjauhkan kita dari mudarat ini. Karena kita berkeyakinan tidak ada yang mampu menjauhkan kita dari mudarat bahaya virus ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kita baca di saat kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang dapat menjauhkan kita dari segala sesuatu yang mudarat kecuali hanya Allah. Dan hanya kepadanya kita kemudian memujinya dengan tahmid kita. Itu adalah bagian yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita ini. Bahwa segala urusan, segala ikhtiar kita sudah upayakan dengan semaksimal mungkin. Sekarang kita mulai dengan memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendatangkan musibah ini tidak mungkin karena tidak ada sebabnya. Bisa jadi karena kita kurang taat. Bisa jadi karena kita ini masih sering bermaksiat. Mari kita meningkatkan kapasitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku dan sujud kita perbaiki. Baca Quran kita dawamkan. Amalan-amalan sunnah lainnya kita mulai sempurnakan. Bahkan perbanyaklah kita sholat malam untuk membuka hijab pintu-pintu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang kita lakukan tentu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memperbanyak dan merutinkan sedekah kita. Yang tadinya sudah rutin bersedekah, mari kita tingkatkan kapasitasnya. Yang tadinya tidak pernah bersedekah, mari kita mulai bersedekah. Sebisa mungkin kita bersedekah setiap hari agar supaya ujian ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "As-shadaqatu tadfa'ul bala." Sedekah itu dapat menjauhkan kita dari bala. Sedekah itu dapat menjauhkan kita dari bencana. Seakan-akan Rasulullah berkata, kalau kamu ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah Covid ini, maka perbanyaklah sedekahmu. Setelah itu yang terakhir yang kita lakukan, para pemirsa, adalah menyerahkan segala urusan kita secara total. Sekali lagi, secara total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan wabah ini kecuali hanya Engkau. Dan tidak ada yang mampu menjauhkan wabah ini dari kami, dari kehidupan kami, kecuali hanya Engkau. Hanya kepadamu kami bertawakal, hanya kepadamu kami bermohon agar supaya Engkau menyelamatkan kami, terkhusus bumi Mekongga ini, dari bencana dan musibah, dari wabah yang menghantui kehidupan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, senantiasa melindungi kita, yang menurunkan karunia dan kebaikannya buat kita semua. Dan insya Allah dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah menatap kita, Allah melihat kita, Allah menerima doa-doa dan mengijabahnya, sekaligus menjauhkan kita dari mara bahaya dan bencana. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.